Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita kepanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, sayangnya tidak pernah terbilang. Alhamdulillah atas nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan bersyukur maka kita akan dilipat gandakan, ditingkatkan, ditambahkan nikmat yang diberikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur, kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sesungguhnya kita tidak perlu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditambahkan nikmat terhadap kita, ditambahkan rezekinya terhadap kita, ditambahkan kebahagiaan terhadap kita. Karena kunci ditambahnya semua itu, jikalau kita bersyukur, maka secara otomatis Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut, kebahagiaan tersebut, rezeki tersebut, harta tersebut. Tetapi walaupun kita memiliki harta yang banyak, berlipat ganda dan lain sebagainya, tetapi kita kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, maka ingatlah azab Allah sungguh sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang tak kalah pentingnya, marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya, istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak, di mana pada hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada yang lain. Orang tua lupa dengan anaknya, anaknya lupa dengan orang tua, saudaranya lupa dengan saudara yang lain. Pada hari itu kita akan menghadapi kebingungan, gundah gulana, karena akan mempertanggungjawabkan urusan kita masing-masing. Mudah-mudahan pada hari itu kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, ibadah itu macam-macam. Ada ibadah yang ringan, modalnya ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Ketika kita melakukan ibadah, melakukan pekerjaan, mulailah dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita telah selesai melakukan perbuatan pekerjaan, maka ucapkanlah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita kaget, ucapkan astaghfirullahalazim. Ketika kita mendapat musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah ibadah yang ringan, modalnya ringan. Ada ibadah yang berat, modalnya juga berat. Seperti membangun tempat ibadah, pergi naik haji. Itu ibadah yang berat, modalnya juga berat. Kita harus memiliki keuangan atau harta yang banyak.
Selain itu juga kita juga harus memiliki jiwa yang sehat. Ada orang yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak memiliki kemampuan badan yang sehat sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah ini. Ada orang yang ibadahnya badannya sehat, tubuhnya kuat, tetapi karena tidak memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah ini. Ini contoh ibadah yang berat, modalnya juga berat. Tetapi ada juga ibadah yang berat, modalnya ringan. Seperti apa? Seperti sholat. Sholat itu adalah ibadah yang berat, modalnya ringan. Modalnya apa? Modalnya cukup kita bersuci, melakukan wudhu, melakukan jikalau kita tidak memiliki air yang cukup dengan tayamum dan berniat untuk melaksanakan sholat. Yang beratnya adalah melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat itu betul-betul dituntun kepada kita, diminta kepada kita, diperintahkan kepada kita, sehingga sholat itu merupakan ibadah yang spesial. Bagaimana mungkin ibadah sholat bisa menjadi spesial? Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang lain, Allah perintahkan kita untuk berpuasa, cukup turun ayat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, cukup turun ayat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji, cukup dengan turun ayat. Tetapi Allah perintahkan kita untuk sholat, maka tidak cukup dengan turun ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan bagaimana implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aqimis shalah, innas salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat hendaknya dapat mengubah diri kita, dapat mengubah tingkah laku kita dari perbuatan buruk, dari perbuatan tercela menuju perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf. Itulah yang namanya sholat. Tapi banyak di antara kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang mendirikan sholat, tapi perbuatannya tetap dalam perbuatan maksiat. Banyak orang yang juga mendirikan sholat, dia tetap berzina, mabuk-mabukan, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Ada apa dengan sholatnya? Ini yang perlu kita introspeksi. Ternyata sebaiknya sholat itu memberikan kebaikan dalam dirinya, menjadikan habit atau kebiasaannya menjadi kebiasaan yang baik. Contoh, sholat itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan, integritas. Maka orang yang sholat, dia akan terbiasa dengan disiplin, dengan integritas. Sholat tersebut memiliki waktu-waktu tertentu. Maka barang siapa yang sholat pada waktunya, sholat dengan tepat waktu, ini merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ayul a'mali afdalu, amalan apa yang paling utama? Sholatul liwaqtiha. Di antara amalan yang paling utama adalah sholat tepat waktu. Sholat mengajarkan kita tentang waktu-waktu, mengajarkan kita tentang kedisiplinan, tentang integritas. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, maka kita tidak diperbolehkan untuk memikirkan yang lain, memikirkan pekerjaan, memikirkan urusan rumah, memikirkan dunia ini. Kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mengajarkan kita untuk berintegritas tinggi terhadap pimpinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sangat luar biasanya ibadah sholat
dapat mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan kehidupan kita di sekitar kita, di dalam masyarakat, sehingga kita dapat bersosial dengan baik. Maka orang yang mendirikan sholat seyogyanya dia dapat mendirikan dirinya dimanapun dia berada dengan kondisi berdiri yang baik, baik terhadap sesama, baik terhadap saudaranya, baik kepada familinya dan lain sebagainya, baik dalam pekerjaannya, integritas dengan pimpinannya, disiplin dengan waktunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan salat sebagai penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat kita sebagai penolong kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mulai saat ini ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, mari kita jaga sholat kita, perbaiki syarat dan rukunnya, kehusuannya. Jangan sampai sholat kita menjadi ritual yang biasa saja, tidak memiliki dampak terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kita dan kita selalu mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.